Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 2. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Igusti Ayu Sri Dana Putri, SKM MPH, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi. Di sini kelompok 2 akan membahas mengenai profesi, profesional, profesionalisme, dan kode etik profesi terhadap KLM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Nimade Aryadila Sudi Denaswari, NIM 113, sebagai penyaji kedua. Saya sendiri, Nikade Ulandari, NIM 134, sebagai moderator sekaligus penyaji terakhir. Yang ketiga, Nikomang Aprilia Putri, NIM 135, sebagai penyaji pertama. Dan yang terakhir, Ayu Komang Putri Grianita, NIM 134, sebagai penyaji ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada penyaji pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Waktunya, perkenalkan saya Nikomang Aprilia Putri, NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu profesi. Next. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Next. Adapun standar profesi ATLM merupakan batas kemampuan minimal ahli teknologi laboratorium medis berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dikuasai dan dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri. Standar profesi disusun oleh Organisasi Profesi Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medis Indonesia atau PATELKI dengan mengacu kepada standar internasional dan kebutuhan pelayanan laboratorium medis di Indonesia. Next. Manfaat standar profesi ATLM. Yang pertama, ada bagi pengguna tenaga ATLM. Dengan standar profesi ATLM, Kemenkes dan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang akan memberikan lisensi atau izin kerja dapat mengetahui kompetensi apa yang telah dikuasai. Yang kedua, ada bagi institusi pendidikan teknologi laboratorium medis. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa kurikulum program studi menjadi wewenang institusi pendidikan. Yang ketiga, ada bagi mahasiswa teknologi laboratorium medis. Standar profesi ahli teknologi laboratorium medis dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengarahkan proses belajar dan pengembangan dirinya. Yang keempat, ada bagi Kementerian Teknis di bidang pendidikan dan Badan Akreditas Nasional. Standar profesi ahli teknologi laboratorium medis dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi acuan atau kriteria pada akreditasi program studi pendidikan teknologi laboratorium medis. Dan yang terakhir, ada bagi Organisasi Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medis atau PATELKI. Standar profesi ahli teknologi laboratorium medis dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan profesi secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada area kompetensi ATLM. Yang pertama, ada profesionalitas yang luhur. Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium medis yang profesional sesuai dengan nilai dari prinsip ketuhanan, moral luhur, etika disiplin, hukum, dan sosial budaya. Yang kedua, ada mawas diri dan pengembangan diri. Mampu melakukan pelayanan laboratorium medis, memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah kelaboratoriuman secara komprehensif. Yang ketiga, ada komunikasi efektif. Mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medis melalui komunikasi secara efektif, baik interpersonal maupun profesional terhadap pasien. Yang keempat, ada pengelolaan informasi. Mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan serta mengelola sistem informasi di laboratorium medis dengan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium medis. Yang kelima, ada landasan ilmiah ilmu laboratorium medis. Mampu memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah kolaboratoriuman secara komprehensif dan terpadu berdasarkan landasan ilmiah ilmu biomedik.
Yang keenam, ada keterampilan laboratorium medik. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai standar untuk menghasilkan informasi yang diagnostik dan tepat. Dan yang terakhir, ada pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. Mampu mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan berbasis laboratorium. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimadia Radila Sudidana Suari, NIM 113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang profesional. Adapun pengertian profesional itu diartikan sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan didasari oleh keyakinan, kompeten, tepat dan taat asas, cermat, intelektual atau cerdas, etos kerja, percaya diri atas kemampuan, optimistik, bermoral, dan bersikap serta berpikiran positif. Dari semua pendapat para ahli menunjukkan bahwa profesional secara istilah dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan mereka akan mendapatkan imbalan berupa upah karena pekerjaannya tersebut. Next. Berdasarkan pengertian profesi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, menggambarkan bahwa tidak semua profesi atau pekerjaan bisa dikatakan profesional karena dalam tugas profesional itu sendiri terdapat beberapa ciri ataupun syarat-syarat yang dapat dikatakan profesi itu sebagai profesional. Yang pertama itu adalah lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Dan yang terakhir itu adalah memandang profesi sebagai suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ikoma Putri Grianita, NIM P071341201036. Di sini akan melanjutkan materi tentang profesionalisme. Next. Dari pengertian profesionalisme secara umum, profesionalisme itu berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian, dan juga disiplin. Profesionalisme mengandung juga pengertian tentang menjalankan sesuatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Sedangkan menurut Siagan, profesionalisme merupakan keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya yaitu profesionalisme di dalam teknologi laboratorium medis. Profesionalisme di dalam teknologi laboratorium medis ini dapat diharapkan sebagai yang pertama yaitu ada tangibles atau bukti langsung dan nyata, yaitu kemampuan hasil pengujian dapat ditunjukkan melalui konsep derajat kesehatan pada diri sendiri. Lalu yang kedua ada rehabiliti atau kehandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Lalu yang ketiga itu ada responsiveness atau daya tanggap, yaitu tanggap dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap pemakai jasa, mau itu pasien, klinis, dan profesi lainnya. Next. Lalu yang keempat ada ansurans atau jaminan, yaitu mencakup kemampuan
kesopanan, sifat, dan dapat dipercaya yang dimiliki oleh analis kesehatan, dan bebas dari risiko bahaya atau keraguan-raguan. Dan yang terakhir ada empati, yaitu merupakan meliputi kemudahan di dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik di dalam memahami kebutuhan pemakaian jasa, yaitu pasien, klinis, dan profesi lain. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materinya, yaitu Kode Etik Profesi Teknologi Laboratorium Medis. Pengertian kode etik. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Kode etik adalah sistem norma, nilai, atau aturan profesional yang tertulis yang secara tegas membedakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan apa yang tidak baik bagi profesional. Nah, adapun tujuan dari kode etik profesi, yang pertama itu menjunjung tinggi profesi, martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi organisasi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standar sendiri. Nah, selanjutnya itu adapun 3 dimensi utama kode etik ATLM. Yang pertama keahlian, di mana keahlian ini yang dimaksud adalah mempunyai pengetahuan, nalar, atau kemampuan dalam asosiasi dan terlatih. Yang kedua itu keterampilan dan bersosialisasi, baik verba maupun non-verba. Yang ketiga itu profesionalisme. Next. Fungsi kode etik sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Selanjutnya itu adapun kewajiban dari ATLM. Yang pertama, kewajiban umum ATLM, menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah profesi. ATLM berpedoman pada standar profesi. ATLM menghormati hak-hak pasien, hak-hak teman, sejawat, dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya itu kewajiban ATLM terhadap profesi. ATLM mampu menjunjung tinggi serta memelihara martabat kehormatan profesi, menjaga integritas, kejujuran, serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap petugas atau lingkungan. Yang kedua, ATLM mampu melaksanakan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku, dan kode etik profesi. Yang ketiga, ATLM harus menjunjung tinggi norma-norma dan nilai luhur dalam kehidupan dalam penyelenggaraan praktik profesinya. Yang keempat, ATLM harus menjalankan pekerjaan wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek atau SIP. Selanjutnya yaitu kewajiban ATLM terhadap teman sejawat dan profesi lain. Yang pertama, ATLM mampu melakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas normal yang berlaku. Yang kedua, menjunjung tinggi kesetiakawanan dan sikap saling menghargai. Yang ketiga, membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya. Kewajiban ATLM terhadap pasien atau pemakai jasa. Yang pertama, setiap ATLM dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien atau pemakai jasa tanpa membedakan kedudukan, golongan, suku, agama, jenis kelamin, atau kedudukan sosial. Yang kedua itu bertanggung jawab.
di mana setiap ATLM harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan atau pemakai jasa secara profesional. Yang ketiga itu merahasiakan segala sesuatu. Setiap ATLM berkewajiban merahasiakan segala sesuatu baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas dan dipercayakan kecuali jika dipergunakan oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir itu setiap ATLM dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya, manfaat standar profesi ATLM. Yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan serta nilai budaya, adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya baik secara teori maupun praktek kepada masyarakat. Yang tiga, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. Yang terakhir, mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan norma yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban ATLM terhadap diri sendiri. Yang pertama, setiap ATLM senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan di bidang teknologi laboratorium medik maupun di bidang lain yang dapat menunjang pelayanan profesinya. Dan yang terakhir, dalam melakukan pekerjaan, setiap ATLM harus bersikap dan penampilan sopan dan wajar serta selalu menjaga nilai-nilai kesopanan. Serta setiap ATLM harus memelihara kesehatan dirinya supaya dapat bekerja dan melayani dengan baik. Nah, adapun pasal-pasal yang terkait dengan kode etik, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peduli Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370 Menkes SK Nomor 3 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintahan, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, selanjutnya Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kesehatan tercantum dalam Ketetapan Munas 5 Patelki Nomor 6 Munas /min 5 2006, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK Nomor 1 2003, selanjutnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor Negara Nomor 7 M PAM Nomor 2 20 Tahun 2000. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada semua penyaji karena sudah memaparkan materinya dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman.